Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam kepada guru penggerak semua. Perkenalkan saya Realita Wulandari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Nah, di sini sebelum melaksanakan observasi, kita akan melakukan pra-observasi dulu. Nah, kebetulan di sini sudah ada rekan sejawat saya yaitu Pak Andi Kusmanto. Nah, yang akan saya observasi minggu depan ya Pak ya, minggu depan. Oke, baik, langsung saja kita melakukan observasi pra-observasi ini ya Pak. Siap Bu. Oke, apa kabarnya Pak Andi? Sehat, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, kebetulan minggu depan kan kita akan melakukan observasi. Nah, sebelum observasi kita melakukan pra-observasi dulu. Kalau saya boleh tahu mapelnya nanti apa ya Pak? Nah, untuk minggu depan kami akan mengajar mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan ini kami sebut dengan desain konstruksi properti. Oh gitu ya Pak ya. Nah, dari mata pelajaran tersebut, kalau saya boleh tahu apa tujuan pembelajaran Bapak? Nah, tujuan pembelajarannya untuk minggu depan, tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mampu menggambar denah properti bangunan sederhana sesuai dengan SOP atau SNP. Oke, baik. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut Pak, bagaimana dengan area pengembangannya? Nah, area yang saya mau kembangkan adalah siswa mampu menggambar desain properti dengan cara berbeda-beda. Artinya setiap anak mempunyai keahlian masing-masing. Mungkin dengan rumah sederhana, mungkin rumah bertingkat, namun kali ini rumah sederhana. Namun yang membedakan mereka menggambarnya masing-masing adalah letak atau perletakan dari misalnya terasnya, kamarnya, kamar mandi dan dapur. Begitu. Nah, selanjutnya selain mereka bisa mendesain, yang saya ingin pengembangan areanya juga mereka lebih cepat dan tepat ketika menggambar bangunan properti secara sederhana itu secara lengkap tanpa harus diberitahu harus ada kamar dan segala macamnya begitu. Oke, baik. Nah, kalau dari seperti itu yang sudah Bapak sampaikan, di sini kan kita ada strategi pembelajaran apa agar semuanya itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran yang kami desain untuk pembelajaran ini, yang pertama strategi pembelajarannya itu menggunakan project based learning atau PJBL. Namun selain PJBL kami juga menggunakan sistem pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu. Berdiferensiasi. Kalau saya boleh tahu, berdiferensiasi itu kan ada banyak tuh Pak. Ada beberapa seperti bentuknya tadi kan ada yang bentuk, terus ada apa lagi? Ayo Bapak yang ini yang akan Bapak tampilkan. Nah, dari kalau berdiferensiasi kan ada 3, mulai dari konten, proses sama produk. Nah, yang saya tampilkan itu berupa konten dan produk. Namun yang paling saya tekankan itu produk siswanya. Gitu. Produk. Bagian produk. Gitu ya Pak ya. Nah, setelah strategi sudah, nah dari kesemua pembelajaran itu, bagaimana proses penilaiannya Pak? Nah, proses penilaian pada siswa ini adalah yang pertama ada KSE atau keterampilan yang saya paling tekankan, yaitu yang pertama bagaimana mereka melakukan penggambaran atau desain secara bertanggung jawab. Nah, di sini kan menggunakan barang elektronik. Ini barang elektronik bukan hanya mereka sendiri yang punya, namun ini kepunyaan dari sekolah. Nah, terkadang barang elektronik itu karena kami dari kampung di sini tidak terbiasa mereka menggunakan barang elektronik, sehingga tanggung jawab mereka untuk satu mematikan komputer, membereskan komputer atau laptop yang sudah dipinjamkan dan dikembalikan kembali ke TU itu kurang. Nah, ini area yang perlu kami tekankan sehingga nantinya mereka menggunakan media pembelajaran atau laptop tersebut bisa dengan cara bertanggung jawab, sehingga lancarlah pembelajaran. Bukan hanya kompetensi yang mereka peroleh, mereka juga mengembangkan soft skill mereka. Oke, baik ya Pak ya. Tadi penilaian sudah, evaluasi. Nah, sekarang bagaimana sasarannya itu di kelas berapa dan kapan waktu yang akan kita laksanakan? Nah, baik Bu. Nah, kebetulan kita ke kegiatan pembelajaran mata pelajaran pilihan itu di hari Rabu. Nah, selanjutnya kami itu masuk di jam pelajaran 1 sampai ke 4. Jam pelajaran 1 sampai ke 4. Oke,
baik. Oke Pak Andi, saya rasa cukup untuk pra-observasi kita. Nanti sesuai jadwal saya akan observasi Bapak masuk ke kelas di tempat Bapak mengajar. Oke, terima kasih ya Pak Andi. Terima kasih Bu. Oke, baiklah sahabat guru penggerak semuanya, sekian dari pra-observasi kami bersama Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti yang ketahui, hari ini kita akan belajar yang namanya mata pelajaran pilihan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan apa Beni? Minggu lalu kita belajar apa? Tentang denah. Denah. Apa denah itu, Dede? Baik, jadi keseluruhannya harus mengerti apa itu denah. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pengerjaan denah seperti minggu lalu. Seperti yang Anda ketahui, hari ini tujuan kita belajar adalah agar kamu peserta didik mampu mengetahui dan menggambar gambar denah sesuai dengan standar operasional internasional atau ISO. Namun kalau Indonesia bisa kita sebut dengan SNI. Nah, minggu lalu kalian sudah menggambar yang namanya denah rumah sederhana. Benar begitu? Benar. Nah, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini sudah sesuai dengan kelompok? Baik, bagus sekali. Nah, selanjutnya sesuai dengan denah yang kalian cari sendiri kemarin. Kalian sudah cari semua contoh denahnya? Sudah semua cari contoh denahnya? Sudah. Nah, contoh denah yang kalian cari di internet masing-masing tersebut yang minimal 6x6. Hari ini kita akan lanjut ke penggambaran pintu. Sudah tahu ukuran-ukuran pintu? Berapa ukuran pintu kamar? Oh, gini, oke. Namun ini harus double. Kita belajar double ya. Tapi kita buat pasal. Coba ini ya, mencoba besarkan itu. Yang udah kamu buat, oke, udah hampir semua sama ya, oke bagus. Tinggal double-doublekan ya. Tapi kalau nggak usah double-double juga nggak apa-apa, boleh jalan seperti ini. Oke, good, bagus. Oke, bagus. Yang lainnya Cina. Apa ya, Pak? Ada ruang tamunya dan ada teras belakangnya, dapurnya dan WC-nya. Nah, kalian sudah tahu denah. Minggu depan kita akan belajar bagaimana cara mengarsir atau menambahkan hex pada AutoCAD. Nah, silahkan pelajari hex pada AutoCAD minggu depan. Minggu depan tidak ada lagi kamu-kamu yang tidak menggunakan laptop. Jadi kalau laptop itu sudah langsung dibukin dan sudah ada di sini semuanya. Silahkan cepat datangnya, jangan sampai pinjam-pinjam laptop. Nah, teman-temannya sudah semuanya dipunyai laptop masing-masing. Artinya laptop 06 sudah dipegang oleh Juliana dan si Farel. Besok tidak ada lagi yang bisa pinjam itu, karena nanti list itu akan kami serahkan kepada TU. Begitu ya, Bu Reni. Selanjutnya, saya rasa cukup sekian. Sekali lagi, kira-kira ada pertanyaan lagi, Randy? Ada pertanyaan? Apakah semua kalian mendapatkan ilmu hari ini? Apakah kalian mendapatkan ilmu? Nah, kira-kira saya mau nanya dua orang. Jadi saya nggak tahu ilmu apa yang didapat karena dia harus serius. Nah, saya tanya dulu. Oh ya, disiplin aja. Kira-kira ilmu apa yang kamu peroleh hari ini, Pian? Saya tahu gimana cara melatih itu yang benar. Terus?
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Denny. Jarak. Sebelum akhir pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo, selamat pagi Sahabat guru penggerak. sahabat guru penggerak semuanya. Perkenalkan, saya Realita Wulandari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Baik, hari ini kami akan melanjutkan ya Pak Andi pasca observasi kita, dan sebelumnya sudah melakukan pra observasi dan observasi. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama guru yang saya observasi, yaitu Pak Andi Kusmanto. Apa kabar hari ini Pak Andi? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Ya, baik. Dan saya juga didampingi oleh guru cantik kami, guru PP kami yang cantik, Ibu Muharani Amzar. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Gulita. Oke, baik. Kita langsung aja ya Pak Andi. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya Pak ya. Setelah melakukan observasi itu, apa perasaan Bapak? Perasaan saya setelah observasi, Bu. Nah, perasaan saya setelah Ibu observasi, mulai dari kegiatan pra observasi yang Ibu sudah menanyai terkait dengan yang pertama mata pelajaran yang saya ampuh, itu mata pelajaran pilihan kemarin, khususnya bagian desain konstruksi. Selanjutnya strategi yang kami gunakan yaitu strategi pembelajaran diferensiasi digabung dengan pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Nah, dari yang Ibu sampaikan kemarin dan Ibu mengkunci kami menggunakan alat Tirta, kami merasa senang, dan selanjutnya kami juga mampu mengaplikasikan kunci tersebut kepada siswa kami. Nah, kami juga tanya kepada siswa kami bahwasanya untuk pembelajaran ini kemarin mereka merasa senang ketika pembelajaran yang kami buat sesuai dengan yang Ibu berikan. Oke, baik. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu tujuan pembelajaran Bapak itu apa kemarin? Nah, tujuan pelajaran kemarin itu berhubung ini mata pelajaran pilihan dan pelajarannya khusus ke desain konstruksi. Kemarin kami ambil untuk yang sederhana, dan tujuannya itu agar peserta didik mengetahui desain untuk denah sesuai dengan SNI pada konstruksi. Itu tujuan pembelajaran untuk yang kemarin. Oke, itu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak area pengembangannya itu apakah sudah sesuai gitu Pak? Nah, memang ada beberapa yang perlu kami sesuaikan kembali pengembangan. Nah, seperti yang kami sampaikan kemarin di kegiatan pra, itu area pengembangannya yaitu di bagian KSN-nya yang mau kami kembangkan, yaitu bagaimana siswa tersebut bertanggung jawab setelah menghasilkan produk ataupun selesai dalam kegiatan pembelajaran. Biasanya siswa kami ada 1, 2, sampai 3 siswa yang kurang dalam nasibnya. Artinya apa? Setelah pembelajaran dia langsung kabur. Saya kurang tahu dan memahami juga kenapa dia bisa langsung kabur kalau selesai. Sebagai contoh, kalau yang kemarin kan langsung pulang nih Bu. Jadi siswanya tanpa ada tiket lagi atau tanpa salam begitu. Jadi terus berantakan mejanya. Jadi temannya yang menyelesaikan pekerjaan resminya itu. Jadi ini yang memang perlu kami kembangkan lagi, yaitu sifat tanggung jawabnya. Oke. Nah, di sini Pak, apakah Bapak sudah merasa tujuan Bapak itu sudah terlaksana Pak? Yes, of course. Itu 80% tujuan pembelajaran yang kami sudah sebutkan di awal sudah tercapai dengan mereka memberikan output desain mereka masing-masing. Nah, sekarang karena setelah semuanya Bapak lakukan, apakah menurut Bapak itu perlu ditingkatkan lagi?
Yes, of course. Tentunya kami perlu meningkatkan terus. Yang pertama, untuk hari ini, untuk kemarin pembelajaran observasi tentu berbeda dengan pembelajaran berikutnya, baik itu strateginya maupun pendekatan pembelajarannya. Nah, kemarin itu pendekatan pembelajarannya ada dua diantaranya, yaitu wawancara serta ada diskusi di antara dua orang gitu untuk membuat desain atau denahnya. Nah, untuk minggu depan kami akan mulai pembuatan potongan untuk gambaran. Tentunya itu beda lagi pendekatannya dan strategi pembelajarannya. Nah, untuk saat ini kami belum merasa puas terkait dengan apa yang kami berikan kepada siswa. Oke, baik Pak. Nah, apakah strategi pembelajaran Bapak akan Bapak ganti atau tetap seperti itu? Nah, tentunya akan kami ganti. Nah, untuk minggu depan kami akan membuatkan strategi pembelajaran langsung terjun ke lapangan. Artinya di sekolah kita ada sedang pembangunan. Nah, di sana kami akan membuat project real untuk desain potongan dari bangunan, begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Sepertinya pertanyaan saya ini sudah terjawab semua ya Pak ya. Semoga Bapak bisa lebih meningkatkan lagi bagaimana cara proses pembelajarannya ya Pak ya. Oke, saya pikir hanya sekian pasca observasi dari saya. Mungkin ada tanggapan dari pengajar praktik saya yang Rani Amzal, kami persilakan. Baik, Ibu Lita, terima kasih banyak. Di sini saya berperan sebagai observer ya, yang mengamati proses coaching pasca observasi dari Bu Lita dan Pak Andi. Di sini Bu Lita berperan sebagai coach dan Pak Andi sebagai coaching. Nah, menurut saya proses coaching ini sudah berjalan dengan sangat baik sekali karena menerapkan beberapa prinsip dari coaching, yaitu yang pertama yaitu prinsip kemitraan, yang kedua itu proses yang kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Menurut saya di sini kemitraannya itu sudah baik sekali ya, karena di sini antara Bu Lita dengan Pak Andi, di sini Bu Lita tidak terkesan menggurui atau memberikan saran atau menasihati, tapi di sini setara, jadi bukan orang yang memberi nasihat gitu ya. Nah, terus prosesnya juga berlangsung dengan sangat kreatif. Percakapan itu dua arah. Di sini Pak Andi yang lebih banyak berbicara, tujuan kita kan Bu Litanya itu lebih banyak mendengar, kemudian mengulang atau merangkum lagi pernyataan dari Pak Andi. Kemudian Bu Lita juga bisa menggali jawaban-jawaban yang lebih luas dari Pak Andi dengan pertanyaan yang pematik lah gitu, kalau kita biasanya istilahnya gitu kan. Terus di sini Bu Lita sudah memaksimalkan potensi menurut saya, karena Pak Andi punya strategi atau punya rencana lain atau yang tindak lanjut lain yang lebih konkret untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi kesimpulan itu berasalnya dari Pak Andi, bukan Bu Lita yang melakukan sendiri. Sejauh ini rangkaian supervisi akademik dengan pola pikir coaching pada pasca observasi ini menurut saya sudah sangat baik. Itu aja sih Bu Lita, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Maharani, terima kasih Pak Andi. Oke, sahabat guru penggerak semuanya, demikianlah pasca observasi dari kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.